Nah, gimana solusi untuk lini tengah ini, Bung Ropan? Kalau kita bicara kedalaman, kutak-katiknya seperti apa? Atau yang tadi Anda sebutkan, kita perlu juga ada satu gelandang baru. Ya bisa aja, tapi memang untuk mencari seperti tipe Tom Hai kan belum ada untuk pelapis dia sementara. Jadi makanya ketika dia bermain 70 menit oke, dalam posisi unggul seperti lawan Arab misalnya, kan bagus ketika dia ditarik keluar. Tapi penggantinya dia itu kan tidak sama bermain. Misalnya yang ganti Nathan lebih kuat dalam hal bertahan box to box. Tidak seperti dengan Tom, bisa nahan bola, bisa passingnya terukur. Jadi Nathan itu hampir mirip dengan Ivar bermain. Satu. Makanya harus dicari seperti Tom ini siapa. Mungkin Jairo, kalau bisa lebih berpengalaman kan, pernah di Ajax. Crystal Palace main di IPL nggak gampang, walaupun sekarang di Royal Antwerp, Jairo masih bisa memang mesti ada orang, mesti ada satu pemain yang bisa melapis dia. Saya nggak tahu kalau saya sebut nama ini satu pasti dikenal juga sama Bang Hamdan. Miliano Jonathan, apakah dia cocok misalnya? Ini saya sebut, bukan Bang Hamdan sebut, tapi kan Bang Hamdan pernah melihat pemain-pemain ini, pernah beliau yang kemarin-kemarin ke sana pernah melihat langsung. Jadi kalau saya tanya Miliano gimana Bang? Kalau memang tidak dapat Jairo, ya kan? Miliano cocok nggak untuk bisa sebagai pelapis? Kalau 70 menit tadi bermain, dia sudah memberikan segalanya yang Om Boy bilang kan. Nah 20 menit ini untuk Miliano Jonatas bagaimana? Ya, kan? Jadi kalau Miliano itu lebih kepada right winger. Jadi dia itu mungkin analoginya itu seperti Hakim Ziyech mungkin. Hakim Ziyech, iya. Maroko. Akan Robben, itu kalau Belanda ya. Keduanya juga tentunya dulunya di Belanda ya. Belanda, Ziyech, ya. Jadi dia itu so far kalau tidak salah 13 game 8 gol. Jadi walaupun memang di divisi 2 dia bermain sangat bagus dan juga dipercaya mengenakan nomor 10 di Vitesse. Semarang nomor 10. Jadi memang sangat dipercaya oleh klub Vitesse. Ya. Nah, saya sempat ngobrol dengan dia ya, silaturahim saja gitu dan menyemangati dia karena dia tahun lalu itu kena ACL surgery ya. Saya juga pernah ACL, sekarang MCL. Nambah. Jadi saya memberikan semangat ya. I think this season will be your season. Tapi alhamdulillah ya sekarang bagus sekali. Jadi kalau Miliano itu lebih kepada right winger dan saya pribadi melihat dia adalah pemain yang spesial untuk saya pribadi. Ya. Karena dia pemain yang sulit ditemukan tipenya di tempat lain gitu. Dia bisa mencetak gol dan dia punya technical yang sangat bagus, first touch-nya sangat bagus. Jadi punya banyak opsi. Tapi kan mungkin yang diperlukan itu center midfielder ya. Kalau saya lihat Tom Hay itu penerusnya Tom Hay itu adalah Ivar Jenner sebetulnya. Ivar Jenner itu sama-sama di playmaker ya. Tapi mungkin ya Tom Hay sudah mempunyai ratusan games di Eredivisie sehingga tentu ada gap ya. Kemudian mungkin yang padanannya biasanya di playmaker itu harus di sampingnya itu harus yang box to box tuh. Yang betul-betul mengcover banyak area dan lain sebagainya gitu. Mungkin saya lihat Nathan kemarin diposisikan sebagai tandemnya ya. Nah, kalau untuk saya juga penasaran sebetulnya AFF ini apakah mungkin nanti ada kombinasi misalnya di center midfielder antara Marcelino dengan Ivar Jenner karena dulu kan pernah juga tuh berdua dan juga ada Arkan Fikri. Arkan Fikri itu kayak dynamo menurut saya. Sangat bagus saya box mobilitasnya sangat bagus. Jadi sebenarnya saya sih terus terang sangat impress dengan Marcelino ya pribadi ya. Lawan Saudi. Dulu lucunya itu saya duduk di sebelahnya Mancini ya. Terus waktu timnas U23 ya, di Saudi saya bertanya kepada Mancini dan Salsano pada saat itu. Salsano. Siapa kira-kira pemain yang menurut Anda bermain bagus di hari ini ya? Lalu dia langsung pertama kali disebut number 7. Marcelino. Kadarullah. Marcelino lah yang mencetak gol. 2 gol melawan Saudi Arabia. Makanya mungkin Mancini langsung like buttonnya itu tuh di Instagram atas scoringnya Saudi kalah. Atau justru dan dia masih ingat dia sebut pemain nomor 7. Nomor sekarang nggak apa namanya kan? Nomor 7. Dan dia agak ledek juga biasa kan ke pelatih sekarang tentunya. Mendingan gua masih bisa draw. Lu kalah lu. Ini kita lihat ganti pelatih bukan solusi nih. Australia juga babak belur juga. Kemarin seri ya lawan Bahrain ya. Bahrain seri hampir kalah malah. Injury time baru dapat tuh Tiengi. Aduh, pelatih malah jadi masalah. Ya bukan solusi juga kan. Pelajaran buat kita ini. Karena kan teriakan ganti itu sempat terdengar. Iya. Gimana lu? Wah, itu saya kembalikan kepada cabur. Cabur ya. Tapi Bung ada berita satu nih Boy, saya potong sebentar ini. Ketemu Sintayong saya dengar, bukan untuk bicara timnas, tapi mungkin bicara tentang proyek masa depan. Nah itu gimana? Saya terus terang selalu ingin belajar dari para pelatih hebatnya. Ketika saya bertemu dengan Mancini, saya tanya kepada, tentunya kita punya
Coach Sintayong di sini, ya saya tentu belajar. Ketemu Coach Nova juga bertanya, belajar. Jadi saya bertanya kepada beliau, bagaimana sih cara mencetak bibit sepak bola yang baik ke depannya gitu. Karena kebetulan saya kan merintis SSB juga. Tapi saya ada satu kutipan beliau yang saya senang sekali mendengarnya. Kadang-kadang kita ingin anak SSB kita dibilang, wah ini pemain yang bagus di usia 12 tahun, 13 tahun. Tapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah pemain yang bagus di usia 20 dan 21 tahun. Kadang kita merasa, wah ini ada the next wonder kid. Tapi semua itu too early to tell. Terlalu dini untuk kita ketahui pasti. Karena memang progresnya pemain itu, growth-nya itu eksponensialnya, kata beliau itu 18, 19, 20, 21. Nah ini usia mendapatkan profesional kontrak pada umumnya. Nah makanya sekarang kita beruntung bahwa kita punya banyak pemain yang bisa dikatakan pemain yang baik di usia seperti itu. Kita punya Marcelino, kita punya Rizky Ridho, kita punya Justin Hubner, kita punya Ivarianer. Jadi sebetulnya masa depan sepak bola Indonesia ini bisa dikatakan sangat cerah. Oh Hamdan, salah satu yang sering dikatakan oleh narasumber, saya sering bicara tentang pemain-pemain yang besar di Liga 1. Let's say kita sebutkan Rizky Ridho misalnya. Banyak yang bilang mantan pemain nasional seperti Firman Utina bilang dia harus bermain di luar. Opportunity itu ada kan sebenarnya untuk pemain kita seperti Marcelino bermain di Oxford, ya kan Witan juga pernah main. Tapi buat Rizky Ridho bagaimana? Mungkin saya tidak bisa sebut nama ya. Saya kebetulan membagikan beberapa link game kita. Terutama lawan Jepang dan juga lawan Saudi, dan sebelum-sebelumnya saya juga sering bagikan kepada pemilik klub di salah satu liga terbaik di dunia lah, bukan divisi 1, divisi 2-nya. Dan dia juga punya pengalaman tentunya manage klub di divisi 1 di top klub di dunia lah, top klub dan top kompetisi di dunia. Tiga-tiganya mengatakan kepada saya ada satu pemain yang hari ini bisa bermain di setidaknya divisi 2 top 5 kompetisi di dunia. Jadi saya sangat bahagia sekali ketika saya mendengar itu. Dan itu mereka bahkan sudah melakukan studi. Betul-betul di proper scouting. Saya juga kaget sekali terus. Ini yang ada di timnas sekarang ini ya? Ada di timnas saat ini. Mantap, luar biasa ini. Kabar bagus ini. Ya kan? Jadi saya penasaran juga kan, tentu sebagai anak bangsa, kita pengen juga anak bangsa yang lain sukses. Ya kan? Dan kita ingin sekali kan, memberikan image yang bagus buat negara kita. Ya kan? Nah ketika saya ngobrol itu mereka suka bertanya, ada nggak timnas kalian gimana? Saya dengar lagi growing really well. Yeah. You should check out the next game. Oh, just send me the link. So kita kasih ya, kadang-kadang akun kita nonton, ya kan. Dan rupanya memang ada beberapa yang melakukan memang karena mereka itu adalah established players ya di field di dunia sepak bola ini. Mereka memang sudah punya tim sendiri. Ketika mereka melakukan pencarian itu dan penelitian itu sangat detail gitu. Bahkan informasi yang saya tidak kepikiran sebelumnya ternyata keluar gitu loh. Wow, ini memang professional scouting ya. Dan hasilnya tiga-tiganya. Bahkan salah satunya itu adalah seseorang yang pernah menjadi agen dari Juan Sebastian Veron. Veron ya. Pernah menjadi agen dari Martin Palermo, mungkin masih ingat. Palermo, Argentina ya. Dan Paulo Dybala. Dia mengatakan pada saya, pemain ini saya percaya sudah cukup kemampuannya baik untuk bermain di kasta, setidaknya kasta kedua dari liga-liga top A, B, C, D di Eropa. Bahkan dengan sedikit tweaking dan sedikit adjustment dia bisa naik ke divisi 1. Jadi saya, luar biasa. Bung Hamdan nggak sebut nama, tapi narsum-narsum kita, mantan-mantan pemain nasional kita bilang sebut nama. Salah satunya tadi disebut. Iya, itu. Ya kan? Dan saya pikir layak. Dan memang layak. Tergantung anaknya aja sekarang mau nggak, itu kan? Bung Ropan, ini juga nih, kalau kita lihat di media massa juga ataupun di berita-berita online soal terlalu defensif nih timnas kita. Ya kan? Coba kita bedah satu persatu. Waktu lawan Arab pertama kali kita defensif. Itu tidak? Iya. Waktu lawan yang kedua lawan Australia kita ultra defensif bahkan. Ketiga ketika melawan siapa? Bahrain. Kita nggak defensifnya. Ya, kita bermain. Lawan Cina kita defensif walaupun hasilnya juga tidak. Kita kena counter tapi secara ball position kita masih. Lawan Jepang, kita defensif. Iya. Karena memang kualitas Jepang yang kita tahu. Tapi lawan Arab kita nggak defensif. Ball position kita bagus. Apa yang terjadi nih Bang Ropan? Apakah benar-benar STY ini sangat defensif? Sebenarnya STY itu kan melihat dengan kekuatan lawan untuk dia menerapkan taktik dia kan. Dia lebih tahu tentunya. Melawan dengan ini kalau kita bermain terbuka, kita akan kalah. Misalnya dengan Jepang kan akan bunuh diri kita bermain dengan cara terbuka. Kita bermain juga counter attack kita masih kalah 4 kok.
Ya kan? Apalagi kita bermain terbuka dengan kualitas mereka, 20 pemain bermain di Eropa. Dan di tier 1. Jepang bermain semua kan. Semua udah tahu lah, nggak perlu sebut nama-nama. Jadi dia memilih dengan cara itu lebih layak. Tapi kan dia bisa melihat, mungkin dengan Bahrain kita bisa. Kita bermain, boy. Dengan Arab kita bisa ambil. Dan itu kan kita mendapatkan hasil-hasil yang bagus. Dengan Arab 2 kali bermain lawan kita, nggak menang Arab. 2 dan kita menang. Jadi SC bisa melihat siapa lawan kita. Dengan Cina kita lebih berani keluar, bermain di Cina loh. Dan Cina tahu bagaimana kalau mereka keluar, justru mereka akan kena lawan kita. Jadi mereka hanya dapat dengan 2 counter. Saya kira sebagai pelatih dia lebih memahami mungkin ya untuk bisa melihat ini. Walaupun ada kesalahan-kesalahan mungkin dengan perubahan-perubahan yang selalu dilakukan yang tidak konsisten, ya itu bagian dari dia yang akan mempertanggungjawabkan kan. Sebagai pelatih tentunya akan mempertanggungjawabkan. Tapi kan dia belajar dari situ dan tidak diulangi lagi ketika lawan Arab untuk memainkan starting 11 terbaik. Saya mau tanya Bung Hamdan soal itu. Jadi gimana Wel? Pelatih ST ya out apa enggak? Kan kemarin menang Wel, bagus Wel. Iya kan kalau cuma lihat lawan Arab aja hasilnya, tapi kalau overall bagaimana tactical sepanjang dia ngelatih 2020, saya sih nggak ngelihat sesuatu yang progres dari kualitas permainan. Oh, jadi tetap lihat yang progres gitu. Ya. Dia akan dengan taktikal seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, ini timnas ini bagus karena kualitas pemainnya atau kualitas pelatihnya? Itu pertanyaan besar buat kita yang ngaku orang bola. Ini kemarin menang ya, ada-ada aja dia mah emang nih. Menang kemarin dia, pemimpin dia. Ada-ada nih. Dia nggak tahu kalau orang menang itu boleh ngomong. Tahu, menang kemarin Wel. Kalau kalah dihujat. Iya, tahu tuh Wel. Disuruh out, disuruh Iya, dia mau menang mau kalah salah mulu dia nih. Dia nih mau kalah. Kita butuh dia loh. Iya. Kita butuh. Betul nggak? Ini punya darah Indonesia loh, dari nenek moyangnya. Masih aja dikritik. Tapi memang gua aja darah Indonesia ring 1. Bapak Itali, ibu orang Indonesia, Jawa, Jogja, meskipun abdi dalam, tetap saja nggak murni. Apalagi ini anak-anak ini yang masuk timnas Indonesia. Mereka itu ring 2, ring 3, kakeknya mungkin buyutnya itu Indonesia. Tapi mereka itu besar, lahir di sana, dan mungkin jadi WNI dengan jalur khusus. Apakah mereka sudah tinggal di sini 5-10 tahun? Aku rasa curiga nggak deh. Mungkin mereka pakai jalur khusus untuk jadi WNI. Tapi menurut gua, kita jangan sekarang ngomongin murni nggak murni. Kalau udah memang resmi WNI, ya sudah WNI. Jangan kita bilang nggak murni. Yang murni apa? Nanti Pak Anies Baswedan juga nggak murni karena turunan Yaman. Ada orang turunan Cina nggak murni. Banyak tuh di Glodok tuh, di Kelapa Gading, Pluit nggak murni. Ada juga turunan Afrika nggak murni. Terus yang murni itu yang mana? Yang mana itu yang nggak murni? Jadi bagi kami yang blasteran ini, sebenarnya itu nggak jelas kami ini diterima atau kagak. Meskipun sudah WNI dan memang apalagi mak gue orang Jawa. Tetap, dan apalagi kalau kita masuk ke dalam dunia politik, tetap aja nggak bisa dicekal. Karena turunan-turunan harus, kalau mancung, haram. Kulit putih, haram. Logat-logat ke Cinta Laura, haram. Kalau makannya spaghetti Italiano haram. Kalau murni itu harus makan nasi, gitu kan? Harus bisa cebok. Aku nggak bisa cebok sampai sekarang. Bingung gua. Terus kita harus medok, baru murni. Kulit putih ada hidung, ireng, goreng, baru. Apa? Jadi bikin blunder ini urusan politik, naturalisasi harusnya jangan dibahas. Timnas Indonesia ya sudah. Jangan pakai ya 8 orang diimpor, naturalisasi jalur khusus atau gimana diatur. Udahlah, pasti itu diatur lah. Apakah mereka sudah 10 tahun tinggal di sini? Kayaknya enggak deh. Iya. Apakah mereka sudah biasa makan sotomi? Makan jengkol? Bisa enggak? Kalau gue bisa makan jengkol. Gue bisa makan pete. Aku juga bisa makan cireng atau gejrot. Mereka bisa enggak? Harus tes dulu di pengadilan. Kalau bisa makan jengkol baru sah jadi WNI. Ya sudahlah, intinya sepak bola jangan dipegang sama urusan politik. Seperti di Italia aja, Silvio Berlusconi dulu pegang AC Milan, swasta yang pegang. Jadi ya sudahlah, itu tidak ada unsur politik lagi. Dikelola sama swasta, diserahkan kepada urusan nasional sepak bola. Itu aja. Makanya bikin blunder kalian juga, naturalisasi, murni nggak murni. Dengan kalian mengatakan murni nggak murni, itu sebenarnya kalian sedang mempertanyakan negara sendiri. Ini negaranya murni nggak? Coba pakai logika. Lo bilang murni nggak murni, itu yang murni itu yang mana? Ini blunder, kata-kata yang saya sangat nggak setuju. Naturalisasi. Seolah-olah itu nggak layak gitu. Seolah-olah nggak sempurna, nggak murni. Itu yang murni kayak apa? Nah, saya mewakili semua orang-orang yang blasteran kayak gue. Yang dari orok, brojol, sampai tuwek. Kita posisi itu nggak jelas. Iya atau kagak? Diterima atau kagak? Dikit-dikit bule, dikit-dikit begono. Kalau kita sekarang ribut sama orang, deportasi. Apalah. Ini lo aja deportasi ke laut. Baru tahu rasanya ribut.
Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.